Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika wajib. Kali ini adalah pertemuan 5 kita dan masih membahas materi yang sama yaitu jarak titik ke titik. Sebagaimana pada pertemuan 3 dan pertemuan 4, kita telah membahas jarak titik ke titik, maka pertemuan 5 ini masih melanjutkan tentang jarak titik ke titik dan masih menggunakan bangun ruang yaitu kubus dan balok. Untuk pertemuan 6 nanti kita akan membahas jarak titik ke titik pada limas. Entah itu limas segi 4 beraturan atau limas segi 3 beraturan. Baik, semoga pada saat anak-anakku menonton video ini, anak-anakku semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit juga semoga segera sembuh ya. Oke, video ini dapat Ananda nonton di waktu-waktu yang lain, sehingga jika Ananda tidak mengerti, bisa Ananda ulangi kembali. Jika ada pertanyaan, jangan lupa chat di kolom komentar ataupun ke grup Telegram. Oke, tujuan pembelajaran kita masih sama ya. Kita tahu mendeskripsikan jarak titik ke titik dan menentukan jarak titik ke titik. Sebelumnya, kalian telah belajar pengantar dasar dari jarak titik ke titik. Bahwa jarak titik ke titik itu ada diagonal ruang, diagonal sisi, ada Pitagoras. Pada dasarnya, jarak titik ke titik kita harus membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, prinsip dasar itu yang kita gunakan untuk ke soal-soal selanjutnya. Jadi, ketika kita mendapatkan jarak titik ke titik, kita harus membuat sebuah segitiga yang memuat jarak titik dan titik tersebut. Oke, untuk contoh soal, kita telah sampai di contoh soal nomor 4 kemarin. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5, 6, 7, dan 8. Jadi hari ini total pembahasan soal kita hanya 4 soal. Oke, contoh soal 5. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan panjang rusuk 2. Ini kubus ya nak ya, dengan panjang rusuk 2. Titik U merupakan titik tengah BC, dan titik V merupakan titik tengah GH. Jarak titik U dan titik V adalah, ingat, setiap kita mencari jarak titik ke titik, maka kita harus membuat sebuah segitiga, di mana segitiga tersebut memuat titik-titik yang kalian akan cari jaraknya. Kita mulai, panjang rusuk 2. Panjang rusuk 2. Kita tulis 2 cm, 2 cm, 2 cm. Kemudian titik U merupakan titik tengah dari BC. Kita buat titik U merupakan titik tengah dari BC. Kemudian titik V merupakan titik tengah dari GH. Titik V merupakan titik tengah dari GH. Kalau titik U merupakan titik tengah dari BC, maka BU itu 1. Karena dia dibagi 2. Karena titik tengah. Terus UC juga 1. Seandainya di sini 4, maka BU-nya adalah 2, UC-nya adalah 2. Karena kita bagi 2. Karena dia titik tengah. Kalau tengah-tengah ya berarti dibagi 2. Nah kalau dia 6 Bu, berarti 3, 3. Kebetulan ini cuma 2, berarti 1, 1. Sedangkan titik V juga merupakan titik tengah GH. Kalau V merupakan titik tengah GH, berarti sama. Dia membagi 2, karena GH juga itu 2 cm, maka GV-nya 1, HP-nya juga 1. Sekarang pertanyaannya jarak titik U ke titik V. Kita hubungkan dulu, U sama V-nya kita hubungkan. Sekarang kamu harus punya segitiga. Nah, segitiga kamu harus memuat titik V dengan U. Maka kalian harus mencari salah satu titik untuk membantu kalian membuat segitiga yang memuat U dan V. Nah, sekarang kalian lihat dulu setiap titik sudut. Apakah bisa pakai C? Oke. Apakah bisa ke C? Apakah bisa ke G? Apakah bisa ke F? Kalau kita ambil F kayaknya gambarnya aneh ya. Kalau kita ambil ke H lebih aneh lagi, makin jauh. Ingat konsepnya harus ambil yang terdekat dan membentuk segitiga siku-siku ya. Sekarang kalau kita ambil ke B, ini lebih rumit lagi. Berarti kita coba ambil ke G. Kita ambil ke G. Oh iya bisa. Berarti kita tinggal hubungkan seperti ini.
kemudian ini ke sini. Nah, kita pakai ke G ya. Kalau kita pakai ke H jauh, kita pakai ke E jauh, kita pakai ke F gambarnya aneh, kita pakai ke B juga gambarnya jauh, kita pakai yang dekat-dekat yaitu G. Ini membentuk siku-siku, oke? Nah, pertanyaannya kita tulis pandang. Nanti kita tulis pandang ya. Pandang segitiga FGU. VGU, di mana siku-sikunya di G. Kita gambar. Ini segitiganya mau kebalik-balik tidak masalah, yang penting ada siku-siku, siku-sikunya di G, kemudian dia V, kemudian dia U. Ini V dengan U boleh terbalik, Bu, saya tulisnya boleh, tidak ada masalah. Nah, sekarang apa saja yang sudah diketahui? Dari gambar sudah diketahui bahwa GV-nya 1, GV-nya 1. Sekarang, apalagi yang diketahui? UG-nya harusnya diketahui, karena kan yang dicari adalah UV, kan? Yang dicari jarak titik U ke titik V. UG-nya harusnya diketahui. Sedangkan UG-nya belum ada, tapi UG-nya bisa dicari. Siku-sikunya di mana? Di C. Nah, lihat gambar segitiga ini kalau mau cari UG. Berarti kita tulis lagi. Untuk mencari UG, jadi kalian nggak bisa langsung dapat UV, karena kalian harus cari UG dulu. UG-nya ambil segitiga, siku-siku. Berarti UG juga jarak titik ke titik, titik U ke titik G artinya. Nah, sekarang berarti untuk mencari UG, pandang segitiga. Nah, carilah segitiga yang memuat UG, yang nggak ya bisa, ya nggak mungkin ibu cari lari-lari jauh ke sana. Ibu pakai GCU. Segitiga GCU. Di mana siku-sikunya di mana? Di C. Kita pandang segitiga GCU sekarang. Siku-sikunya di mana? Di C. Ini mau G-nya di sini, C-nya di atas tidak masalah, atau C-nya yang di sini, G-nya yang di atas tidak masalah ya. Oh, salah. Ya, harusnya bukan G atau C, tapi ini U atau G, ya. Berarti kita U-nya di bawah, boleh kita tulis U, di atasnya adalah G. Kemudian apa saja yang sudah kita punya? GC-nya adalah 2, berdasarkan gambar. GC-nya adalah 2. Kemudian CU-nya, yaitu 1. Karena tadi kita membagi 2, ya kan? Berarti GU-nya bagaimana? Berarti GU-nya pada dasarnya kita selalu mencari sisi miring jarak titik ke titik itu. Makanya selalu buat Pitagoras dan jarak titik ke titik itu menggunakan sisi miring. Kalau sisi miring berarti diapain? Ditambah, Bu, dikuadratin. Dari kemarin ya, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar dari 2 kuadrat itu 4, 1 kuadrat itu 1. Jawabannya akar 5. Akar 5 itu sudah tidak bisa disederhanakan. Kenapa, Bu, tidak bisa disederhanakan? Ya, karena dia bilangan prima. Bagi 4 nggak bisa, apalagi bagi 9, kan? Berarti akar 5 cm. Oh, GU-nya kita dapat, kita taruh di sini GU-nya akar 5. Oke. Bagaimana dengan UV-nya? Berarti UV sama dengan, sama lagi mencari sisi miring, berarti tambah, Bu. Akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 5 ketemu kuadrat itu jadi berapa? 5. Akar 7 ketemu kuadrat jadi berapa? 7. Ditambah 1. Ingat, akar kalau diketemukan kuadrat, akarnya hilang. 5 tambah 1 berapa? Akar 6. Selesai. Jawabannya ada tidak? Akar 6 cm. Titik U ke titik V, akar 6 cm. Lihat ya, Ibu ulangi. Kalau kamu mau cari jarak titik ke titik, kamu harus buat segitiga siku-siku yang memuat titik-titik tersebut. Nah, berarti hanya mencari satu titik lagi. Satu titik yang kamu cari itu haruslah titik yang membuat segitiga siku-siku. Berarti kamu lihat, oh titik V dengan U, kamu libatkan B, aneh benar gak gambarnya? Tapi boleh nggak? Boleh. Sama nggak, Bu? Nanti sama. Tapi kamu harus teliti, B ke V itu jauh tuh. Nah, atau kamu ngambil H, atau kamu ngambil D, lebih nggak nyambung. Yang paling dekat V dengan U,
itu adalah GCB yang muat segitiga siku-siku. Nah, kita ambil. Ternyata kita ambil G, boleh. Nah, ternyata VG itu sudah ada. Sedangkan GU itu nggak ada, berarti pandang lagi segitiga. Jadi ini akan dua proses, ya. Ini berarti contoh soal 5 dua proses, contoh soal 6 juga nanti dua proses, dan seterusnya dua proses. Karena ada satu sisi yang kamu harus cari jarak titik ke titiknya lagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal 6. Diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 2A. Titik A adalah titik potong garis TV dan UW. Dan titik B adalah titik potong garis UR dan QV. Jarak antara titik A dan titik B adalah, oke, kita buat. Titik A katanya, oh 2, panjang rusuknya 2 dulu kita tulis. Panjang rusuknya 2A, 2A, 2A. Lanjut. Titik A adalah titik potong TV dan UW. TV dan UW. Itu titik potongnya namanya adalah A. Kemudian, titik potong, titik B adalah titik potong UR dan QV. UR dan QV. Itu namanya titik potongnya adalah B. Kemudian jarak antara A dan titik B, berarti A dan titik B. Nih yang ditanya nih. Kalau kamu harus ngambil, berarti kamu harus buat segitiga siku-siku yang memuat titik A dan titik B. Terus kamu bilang, Bu, saya pakai titik U. Berarti A, U, B. Ini bukan segitiga siku-siku, nah. Ini segitiga sama kaki nih, sama kaki ya. Oke. Bukan siku-siku, siku-sikunya tidak di U. Atau kamu ambil AVB. Kalau kamu ambil AVB juga itu adalah segitiga sama kaki. Jadi bagaimana? Bukan siku-siku, siku-sikunya nggak di V. Kelihatan kok ini gambarnya, ini agak lancip. Ini gambarnya tumpul. Jadi bagaimana, Bu, untuk mendapatkan jarak antara titik A dengan titik B? Kalau saya pakai U tidak bisa, saya pakai V tidak bisa, maka saya harus memproyeksikan cari titik tengahnya. Cari titik tengahnya. Maka ini adalah siku-siku. Misalkan titik ini adalah titik C. Oke, cari titik tengahnya yang tegak lurus jadinya. Cari titik tengahnya yang tegak lurus. Oke, Ibu ulangi. Jarak A ke B, kalau kamu ambil, kan tadi Ibu bilang harus buat segitiga siku-siku. Yang pertama kamu lihat dulu titik sudutnya yang paling dekat dengan A dengan B. Titik U, Bu. Kalau kamu dapat AB, AUB, ini menjadi bukan segitiga siku-siku. Siku-sikunya nggak di U. Kenapa? Karena ini dia sama kaki dan siku-siku tidak di U. Terlihat ini sisi sudutnya, sudut U itu sudut tumpul. Atau AVB, Bu. AVB juga tidak mungkin. Kenapa? Kamu pakai titik bantu V. Tapi tidak mungkin AVB karena ini kelihatan sekali lancip. Jadi bagaimana, Bu, supaya saya bisa mendapatkan segitiga siku-siku yang memuat titik A dan titik B? Berarti kamu buat tegak lurus. Kalau tidak ada, kamu buat garis bantu sendiri. Nah, kamu sebut titik ini misalkan adalah titik C. Nah, ini pasti siku-siku. Kalau tadi kebetulan saja dia bisa siku-siku. Kalau ini nggak mungkin siku-siku, nah. Ini dia bentuknya adalah segitiga lancip, ini segitiga tumpul, maka kamu buat sendiri. Kamu ambil tarik garis. Oke. Maka kita lihat, kita tulis di sini. Pandang segitiga ABC. Dimana siku-sikunya di C. Oke, nanti kita gambar. Terserah kamu mau hadap mana, mau terbolak-balik. Yang penting siku-sikunya di C, kemudian di sini A, di sini B boleh, atau terbalik, B di atas A di bawah, tidak masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah ukurannya? Nah, kalau gitu kita lihat AC itu berapa ukurannya? AC itu sama saja dengan WP, setengah dari WP.
Kamu lihat ini kan sejajar nih, WP dengan TU sejajar, panjangnya ya sama, berarti jawabannya 2A. Sedangkan AC itu kalau saya tarik lagi garis ke sana, ke TW, garis TW ini menjadi sama, sejajar dengan WP dan TU. Sedangkan dia di tengah-tengah A itu berada di tengah-tengah. Kalau dia berada di tengah-tengah, maka AC itu adalah setengah dari WP. Jadi AC kita tulis adalah setengah dari WP atau setengah dari TU. Nah, jawabannya berapa? Karena dia setengah dikali 2A. Kenapa 2A, Bu? Karena rusuknya semua tadi sudah dibilang 2A. Coret 2 dengan 2 habis dibagi, berarti jawabannya A. Kemudian sama, sekarang CB, nah atau BC. Kamu lihat, BC itu sejajar dengan VR dan UKI. Ini kalau ibu tarik terus CB ke bawah nih, akan sama dengan UKI dan VR. Dia cuman setengahnya karena B itu di tengah-tengah. Oke, berarti BC itu adalah setengah dari UKI dan setengah dari, setengah dari PR. Iya betul, sama dengan setengah dikali, karena dia sama berarti 2A, jawabannya A. Oh, berarti AC itu A, BC juga A, maka AB, jarak AB, jadi ibu ingatkan lagi, buat segitiga siku-siku yang memuat dua titik tersebut. Oke, kemudian gunakanlah titik-titik sudutnya. Kalau dia bisa membentuk segitiga siku-siku, pakai itu. Jangan cari titik yang jauh, cari titik yang dekat dengan kedua titik tersebut. Cari titik sudut dari kubusnya yang dekat dengan kedua titik tersebut dan apakah membentuk segitiga siku-siku. Jika tidak, kamu buat sendiri titik bantu yang tegak lurus yang membuat segitiga siku-siku. Oke, yang tegak lurus terhadap titik yang satu dan titik yang lain. Oke. Sekarang berarti AB itu apa? AB sama dengan akar dari AC-nya A kuadrat ditambah A kuadrat. Oke. Sama jenisnya, apel ditambah apel. Berarti 2 apel. Nah, yang mana boleh keluar? Akar 2 bisa keluar? Nggak bisa, Bu. A kuadrat diakarin bisa keluar, bisa Bu. Jadi apa? A akar 2. Nah, ini jawabannya. Oh, ini bukan sentimeter. A akar 2. Jawabannya adalah C. Oke. Ulangi caranya. Ini apel ditambah apel. Jadi 2 apel. 2 akar 2 bisa keluar? Tidak, Bu. Akar A kuadrat bisa keluar? Bisa, Bu. Jadi apa? A. Ingat akar kalau ketemu kuadrat kan habis. Jadi A akar 2. Nah, ibu-ibu saya masih kurang paham. Boleh nggak contoh yang lain? Misalkan misalkan ya. Akar 5A kuadrat ditambah A kuadrat. Ini jadi berapa, Bu? Ya, akar ini 5 apel tambah 1 apel, jadi 6 apel. Nah, mana yang boleh keluar? 6 boleh keluar? Enggak. A kuadrat boleh keluar? Boleh. Jadi apa? Jadi A. Kenapa? Akar ketemu kuadrat habis, Bu. 6 yang nggak boleh keluar, akar 6. Lagi, Bu, lagi. Oke, lagi. Misalkan 4A kuadrat ditambah 6A kuadrat. Ini udah tau lah ya, karena sama boleh dijumlah. Akar tambah 6, 10. A kuadrat. A kuadratnya boleh keluar? A akar 10. 10-nya nggak bisa keluar. Lagi, satu lagi. Misalkan akar 8A kuadrat ditambah 4A kuadrat. Jumlahkan dulu, jangan keluarkan satu-satu. 8 tambah 4 itu 12A kuadrat. Nah, hati-hati. Jangan bilang 12 nggak bisa keluar. Kalau 6 iya betul, karena bagi 4 nggak bisa. 10 juga bagi 4 nggak bisa. Koma-koma bisa sih, tapi tidak bilangan bulat. Bagi 9 nggak bisa, apalagi 6 ya. 6 bagi 9 nggak bisa.
12 masih bisa diperkecil, berarti kamu bisa tulis gini, akar, kamu pecah dulu, 12 itu kan 4 kali 3, A kuadrat. Keluarkan, 4 bisa keluar, bisa 2. A kuadrat bisa keluar, bisa A. Akar 3 bisa keluar, 3. Akar 3. Nah, perhatikan baik-baik seperti ini. Lagi-lagi. 10A kuadrat ditambah 8A kuadrat. Itu jadi apa? Akar 18A kuadrat. Terus kamu bilang, ini jawabannya A akar 18. Salah. 18 bisa disederhanakan. Kamu bagi berapa? 4 nggak bisa. Bagi 9 bisa. 9 kali 3. 9 kali 3. 9 kali 3. 9 kali 2. Sorry, maaf ya, nak. 9 kali 2. A kuadrat. 9 kali 2. 9 keluar bisa, Bu. 3. A kuadrat keluar bisa, Bu. A. Akar 2 bisa keluar? Tidak. Berarti ini. Oke? Silahkan diulangi lagi untuk pemahaman lebih lanjut. Baik, kita lanjut ke contoh soal ke-7. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2A. Masih sama panjang rusuknya 2A. Jika P titik tengah FB dan Q titik tengah EH, maka panjang PQ adalah titik-titik. Kita coba jawab. Panjang rusuknya itu 2A. 2A dan 2A. Kemudian titik P itu titik tengah FB. Mana FB? Iya, ini titik P. Berarti di sini karena dia titik tengah, maka di sini adalah A dan A. Kemudian titik Q adalah titik tengah EH. Ini titik Q. Karena dia titik tengah berarti sama, ini A juga. Panjang PQ, kita hubungkan panjang PQ. P ke Q. Nah, sekarang kita lihat P ke Q, kita cari titik sudut yang dekat dengan P dengan Q. Pakai F, boleh. Pakai E, boleh. Nah, Ibu pakai F juga boleh. Ibu pakai E juga boleh. Yang Ibu pakai H juga boleh. Oke. Ibu mau pakai E. Pakai E, lebih enak pakai E. C atau H, F atau B juga boleh sebenarnya ya. Oke. Kebetulan gini, kamu pakai Q dengan P, kamu lihat titik sudutnya E dengan H dengan F dengan B. Kenapa bisa E dengan H, F dengan B? Karena E itu berada di dekat titik Q. Kamu lihat sepanjang garis ini E, H, F, B, ada P-nya. Oke, jangan pakai titik sudut yang jauh-jauh, nggak usah. Kebetulan kalau saya pakai ini E, ini bisa, ini siku-siku. Maka saya coba pakai E saja ya. Kamu mau pakai H boleh. Kamu mau pakai B boleh, tidak ada masalah. Oke, itu kan siku-sikunya di mana nanti. Oke, sekarang kita pakai E. Ada A, kemudian EP-nya mesti kita cari. EP-nya kamu pakai segitiga ini, berarti ya, berarti memang sama dengan soal tadi, pakai 2 kali perhitungan. Oke, kita lanjut. Kita pandang, berarti kita tulis ini pandang. Pandang segitiga QEP. Oke, dimana siku-siku itu di E ya, kita gambar siku-sikunya di E, kemudian I dengan P. Boleh terbalik P dengan Q pun tidak masalah. Q sudah ada A. EP belum ada. Gimana mencari EP? Kemudian QP yang dicari kan memang dari panjang PQ atau jarak titik Q ke titik P atau jarak titik P ke titik Q. Bagaimana mencari EP? Berarti mencari, kita tulis mencari EP pandang segitiga. Nah, kalau kamu mencari EP berarti harus ada titik yang dekat dengan E dengan P, yaitu titik F ya.
itu lebih dekat daripada kamu pakai titik B, nanti malah bingung sendiri ya kan. Berarti titik F ini pandang segitiga ini, di mana siku-sikunya di F, berarti pandang segitiga EFP. Harus pintar-pintar mencari segitiganya. Sekarang berarti segitiga siku-siku, siku-sikunya di F. Kemudian ini E, ini P. Terbalik pun tidak masalah, dari tadi Ibu bilang. Nah, sekarang kamu lihat EF-nya itu sama saja dengan AB, berarti 2A. Sudah ada. FP-nya itu A. Nah, sekarang mencari EP, berarti EP sama dengan, ingat karena dia selalu Pitagoras, sisi miring yang dicari, kuadratin, din ditambah 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar dari 2 kuadrat 4A kuadrat ditambah A kuadrat. Akar dari 5A kuadrat. Ya, kenapa 5A kuadrat? 4 ditambah 1, 5. Ini punya angka 1 tapi nggak ditulis 4 tambah 1, 5A kuadrat. Sama dengan A kuadratnya keluarin A. Akar 5-nya nggak bisa, berarti A akar 5. Dapatlah EP A akar 5. Di sini jawabannya A akar 5. Maka mencari IP sama lagi akar dari A kuadrat ditambah A akar 5 kuadrat. Nah, A kuadrat ya tetap A kuadrat dong. Ini A kuadrat akar 5 kuadrat berarti 5A kuadrat. Nah, akar dikuadratin hilang kan 5. A kuadrat, 5A kuadrat. Jadi jawabannya akar, ini punya angka 1, ini 5 berarti 6A kuadrat. Yang bisa keluar siapa? A kuadrat, berarti A akar 6. Oke, jawabannya ada Bu B. Jadi intinya selalu buat segitiga siku-siku yang memuat titik tersebut, dua titik tersebut. Terus cari titik sudut terdekat yang bisa buat segitiga siku-siku, yang tegak lurus terhadap dua titik tersebut. Oke? Kalau tidak ada buat. Lihat udah berapa contoh seperti ini, 2 langkah. Contoh soal terakhir, contoh soal 8 untuk pertemuan kali ini. Oke, lanjut contoh soal ke-8. Kubus ABCD EFGH panjang rusuk 3 cm. Titik P terletak di pertengahan garis BF dan titik Q terletak pada garis BH. Bukan pertengahan ya. Dengan panjang CGQ banding QH sama dengan 2:1. Maka jarak titik P dan titik Q adalah Q. Kubus ABCD panjang rusuk 3 cm. Berarti kita tulis 3 cm, 3 cm. Titik P terletak di pertengahan BF. Kalau dia di pertengahan berarti kalau 3 dibagi 2 ya 3/2, 3/2 atau 1,5. Kan 3 kalau bagi 2 1,5. Di 1,5 itu 3/2. Sekarang titik Q terletak pada garis GH dengan GQ itu 2, QH itu 1. GQ berarti di sini. GQ 2, sini 1. Ini perbandingan ya, 2:1. Berarti kebetulan aja karena 3 ya 2:1 berarti 3. 2 tambah 1, 3. Kalau misalkan kalian bingung, berarti bisa gini. GQ. Oke. Kalau misalkan angkanya nggak tepat 3, bagaimana Bu? Gimana cara menghitungnya? Berarti kita tulis GQ sama dengan, kan 2 per 2 tambah 1, 3. Dikali 3. Nah, coret, dapatnya 2. Oh, berarti ini panjangnya 2 cm. Seandainya 6, Bu. Misalkan diketahui, misalkan rusuknya sama dengan 6. Rusuk sama dengan 6. Berarti kalau gitu GQ-nya gimana? Ya udah 2 per 2 tambah 1, 3 kali 6. Coret dapat 2, 4. Terus QH-nya bagaimana? QH-nya juga sama.
Q-nya berarti berapa? 1 kan? 1/3. Kenapa bisa 3, Bu? 3 itu 2 tambah 1. Ini perbandingan pelajaran SD. Kali 6 sama dengan coret-coret dapat 2. 4 tambah 2 kan 6 jadinya. Itu kok pakai perbandingan. Oh Bu, kalau perbandingannya diketahui misalkan rusuknya misalkan 5, perbandingannya misalkan 1/5, 1/4. Nah itu langsung 5 ya. Rusuknya misalkan 10, perbandingannya 1/4. Nah bagaimana nanti Bu? Perbandingan misalkan rusuknya 10, terus GQ-nya adalah 1, QH-nya adalah 4 misalkan. Gimana caranya? Ya udah berarti GQ nanti sama dengan angkanya berapa? 1. Terus jumlahkan 1 tambah 4, 5. Karena dia di tengah-tengah sini, dia di tengah-tengah, dia berada di garis GH. 1/5 dikali dengan 10. Baru coret-coret dapat berapa? 2. Jawabannya 2. Sedangkan QH itu berapa? 4. Per 1 tambah 4, 5. Kali 10. Coret-coret 2 dapat 8. 2 tambah 8 kan juga 10. Jadi kembali ke rusuk. Oke, kira-kira jarak Q ke P sekarang ya. Jarak Q ke P. Nah, kita tarik garis. Oke. Terserah kamu mau menggunakan apa? Mau pakai titik H jauh, titik G dekat ya. Ini seperti ini boleh. Terus G kayaknya lebih tepat nih, karena dia siku-siku di sini. Oke. Mau pakai F, B itu kan dia ada HG, ada FB, terserah. Ibu ambil G. Ibu ambil G. Ini siku-siku di sini. Oke. Oke. Berarti ibu tulis pandang segitiga QPG. Ini kalau digambar dengan rapi, kelihatan. Ini karena gambar garis ibu kurang rapi ya. Jadi kamu nanti gambar di buku dengan rapi, ini kelihatan bahwa dia siku-siku. Kita tulis pandang segitiga G atau QGP. Ya, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di G. G, kemudian sini Q, sini P, boleh terbalik juga. Yang kita sudah punya adalah QG-nya adalah 2, GP-nya belum punya. QP-nya itu yang dicari. GP-nya bagaimana mencari GP? Jarak titik G ke titik P. Kamu lihat segitiga siku-siku ini. Siku-sikunya di F. Berarti kita tulis mencari GP pandang segitiga. Ingat, selalu mencari segitiga siku-siku, yaitu kalau memuat garis titik GP berarti segitiga GFP. Nah, kamu gambar lagi GFP. F-nya di siku-siku, kemudian G, kemudian P. Sekarang pertanyaannya, FP-nya berapa? 3/2, Bu. GF-nya berapa? GF-nya 3. Ya, karena rusuknya 3. Sekarang cari GP-nya. Maka GP sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3/2 A kuadrat. Jawabannya akar dari 9 ditambah. Ini kalau dikuadratin ya masing-masing kuadratin, berarti 9/4. Jangan sampai udah kelas 3 ada yang bilang 3 kuadrat itu 6, 2 kuadrat itu 4, tapi 3 kuadrat itu 6. Hati-hati, 3 kuadrat itu 3 kali 3 berarti 9. Ya. Kemudian bagaimana cara menjumlahkannya? Ini pelajaran SD ini. 4 kali 9, 36. 36 ditambah 9 itu 45. 45/4. Wah, gimana Bu? Ulangi. Misalkan ada 2 ditambah 1/3. Ini ke sini kalikan. Ini ke sini tambahkan sesuai dengan simbolnya tengah. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7/3. 5 dikurang 1/4, Bu. Gimana? 4 kali 5, 20. Ini ke sini kali tetap. Ini kurang. Berarti 4 kali 5, 20. 20 kurang 1, 19/4.
ya. Jadi 4 kali 9, 36, 36 ditambah 9, 45 per 4. Bagaimana cara mengakarkan? Kayak biasa. 45 itu bisa dibagi 4, nggak bisa. Bagi 9 bisa. 9 kali 5 per 4. Yang bisa keluar siapa? 9 dengan 4, Bu. 9 keluar jadi 3. 4 keluar jadi 2. 5, nggak bisa. Akar 5. Nah, dapatlah GP-nya. GP-nya berapa? GP-nya kita tulis ke sini, kemari. Jawabannya adalah 3/2 akar 5. Sekarang cari KIP. KIP sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3/2 akar 5. Sorry, udah mulai kurung-kurung aja. Nah, 2 kuadrat berapa? 4. Yang ini gimana, Bu, kuadratinnya? Ini kan tadi sebelum diakarin ini. Jawabannya 45 per 4. 45 per 4 kuadrat. Akar ketemu kuadrat mati. Berarti 45 per 4. Terus kalikan lah kayak tadi. 4 kali 4, 16. 16 tambah 45. 61 per 4. 61 itu bilangan prima. Nggak bisa diakarin. 4 yang bisa. Berarti keluarlah dia 4 ini. Jangan bilang 2. 1/2. Kenapa 1/2, Bu? Karena 4-nya di bawah, bukan di atas. 1/2 akar 61. Selesai. Jawabannya 1/2 akar 61. Nah, kurang paham, Bu? Ulangi lagi. Nanti pertemuan berikutnya ada kita bahas semuanya. Yang tidak paham nomor berapa aja. Ulangi, tonton benar-benar bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangkan pecahan, mengakarkan satu-satu. Jawabannya 1/2 akar 61. Oke, sampai situ sudah 4 contoh yang Ibu bawakan mulai dari 5, 6, 7, 8. Pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya kita juga akan bahas selanjutnya yaitu contoh 9, 10, 11, 12. Untuk pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya itu adalah 5. Mohon diulangi, ditonton dengan baik, kemudian dicatat kembali di catatan. Ada yang tidak paham silahkan chat di grup agar teman-teman yang lain bisa membaca ketidakpahaman kalian. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.